Tempat-tempat yang biasanya tidak pernah dikunjungi orang itu biasanya diwiyak-wiyak di gun. Itu anehnya di situ, terutama pinggir pantai. Makanya, jadi jangan heran, wah itu sepi ini wah tidak ada tempat sepi sepanjang Kedung Malang sampai sampai sana sampai sana sampai Gua Mandi ya. Benteng. Karena otomatis yang wilayah sana ya pasti ke pantai sana, yang sini ke pantai sini. Nah itulah. Sehingga khususnya Bulak, Kedung kan wilayahnya yang untuk biasanya untuk wisata kan Bulak, Panggung, Bulak, Kedung Malang kan wisata. Seribu Randeng itu di Panggung. Lalaan rame. Akar 1000. Kedung Malang. Oh, melune sana. Melune. Akar 1000 karo 1000 Randeng beda lho. Ah iya. Akar 1000 yo ono Demak ya. Akar 1000 itu di Sakbare kretek iki lho. Iya iku. Sakbare kretek. Jabalan iki, Bang. Lah iku melu Demak sih. Sehingga Hutan bako ku sih. dari kawan-kawan Banser, dari saudara Banser diminta ikut untuk membantu mengamankan dan memberikan pengawasan lah tempat-tempat ramai tersebut, walaupun secara sederhana minimal kita membuat banner bahwa di situ ada pos-pos penjagaan dari sahabat-sahabat Banser gitu. Kalaupun misalnya biasanya kan puncak dari Lomban itu kan hari sebelumnya sama pas hari H. Jumat Sabtu. Dan satu. Masalahnya kan H-1 itu Jumat. Nah, bisa juga Sabtu sama Jumatnya itu sudah ramai. Jumat kan biasanya memang acaranya kan piknik, tapi Jumat kan sore. Nah untuk itu semalam saya bersama yang hadir ke rumah itu ada Nan Rohim, Nan Heru, Nan Jibres, Rok, Bagana. Itu saya minta pertimbangan bagaimana menyikapi instruksi dari cabang tersebut, perlu apa tidak. Nah itu yang kedua, mampu apa tidak. Karena apa? Saya memaklumi pada saat itu juga rata-rata ya do pengen melaku-melaku dulu. Iya, rata-rata ya maklum bae aku nek keluarga kurang takjak lunga-lunga iku ya gitu-gitu. Jadi jual. Repotnya di situ. Sehingga saya minta pertimbangan dan Rohim, wah diadakan enggak apa-apa. Nanti biar yang tiket ya tetap bisa menyempatkan tiket. Akhirnya diputuskan untuk mengadakan tiket itu coba ditindaklanjuti ke tempat pimpinan kita. Kemudian kita definisi apa? Kita definisikan dan kita identifikasi tempat-tempat yang menjadi kunjungan atau yang menjadi tempat favoritnya kalau sedang Lomban. Biasanya kan kalau ke kota itu mereka udah tahu, udah bosen keramaian. Tiketnya larang ya. Nah, tiketnya larang, keramaian, terus terlalu ramai. Mereka biasanya itu memang
yang biasanya agak jarang dikunjungi ini malah terus dijadikan tempat ngumpul keluarga. Yang penting tetap sebagai segoro. Kalau semalam itu mana yang kita identifikasi itu Bulat Indah. baru. Bulak Baru, Panggung, dan Kerasa. Kerasa. Nah ini tadi untuk yang Kerasa informasi terakhir kata yang di situ siapa itu Ukur. Gopur, Limas itu semenjak kejadian yang anak tenggelam Iya. itu, terus katanya sekarang sepi. Sudah jarang yang namanya ke situ. Nah, monggo nanti terus untuk acara lomba itu apakah nanti rame lagi atau enggak kan? Nggak tahu. Ukur. Ukur ya. Ya sebentar. Sehingga nanti untuk informasi itu kita pertimbangkan kalau memang dari Pemdesnya sendiri membatasi untuk tidak dikunjungi dari luar mungkin bisa juga. Karena namanya orang sekian bulannya itu tidak hanya dari Jepara masalahnya. Demak, Semarang itu kesini semua akhirnya di situ saya. Ini lah. Yang jadi jalan lintasnya malah jalan tedunan. Jalan lintasnya itu jalan sana. Dunan itu dari jam 7 sampai full sampai sore niku Sore itu nggak pernah- padet nggak padet pernah banget. ada logare. Kula sering nganu niku siaran langsung ten Facebook. Jadi kalau lomba itu memang yang dimaksud lomba itu dolan ke segoro. Nggih. Kamu segoro. Kudus niku lebih suka lewat tedunan. Nah, dari pantai kok jalan. Iya, tapi kenapa? Ya ikut mau. Pantai payah. Jadi mereka itu jalan-jalan sama keluarga, Mangkopat. sambil makan-makan. Nggih. Wis tekan segoro, wis Ketemu. mereka pulang lagi, tekan rumah kesel, wis ikulah lombanya. Memang itu ya, Nggih. ritualnya seperti itu. Betul, Pak. Lah misalnya podo-podo di Nyono Segoro cedak, ning daerah kono, di daerah pelabuhan apa-apa nyatanya ya ndak, soalnya dekat. Nah, terus ngopo podo karo lungan mulai ning omah lah. Inilah asiknya di situ. Soalnya ini saya punya tamu itu orang Solo Tigo. Wes sudah melencerkan keluarganya Solo Tigo. Jadi Solo Tigo, Semarang, Demak, bayangkan. Itu jadi Jepara menjadi satu-satunya tujuan. Karena mungkin pantainya banyak yang liar. Banyak yang gratis, tidak usah masuk tempat wisata. Sekarang jarang yang masuk tempat wisata ke daerah Kartini, ke Bandungan, wegah. Begitu harus masuk dek ini semacet, orang iso maju, orang iso mundur. Nggih, betul. Pol mulai kok. Akhirnya mereka mencari tempat-tempat gitu sepanjang dari Panggung, dari sampai Semat gitu. Apalagi jalannya sekarang sudah halus, bayangkan betapa ramainya. Nah ini kita sikapi apakah perlu dilanjut ide ini untuk mengadakan pos penjagaan dan bantuan keamanan di tempat-tempat yang disinyalir menjadi pusat keramaian itu ya, atau tidak. Kalau iya, konsekuensinya maka kita harus mengatur semua keperluan, semua kegiatan yang kita jalankan termasuk personalnya. Kita susun mata ora ana wong e lho badhe dhewe malah tulisan-tulisan tok. Posko buzzer ora ada wong e kacau. Harusnya ini yang koordinir Bagana. Narok Bagana karena sudah ditetapkan kemarin bahwa koordinator Bagana dan Narok. Dan tidak apa-apa, di sini ada Bagana-Bagana, dan Heru, dan Rosid, Bagana semua. Nanti
bisa kasih solusi. Yang penting bandara tadi malam sudah siap. Itu kita tentukan yang kira-kira perlu dikasih pos penjagaan berarti Bulak Baru ya, Bulak Baru dan Panggung gitu ya, Ini dan ini diputusake dhisik. diputuskan gitu. Oh ya tadi saya tawarkan ya. Bagaimana sekarang? Sekarang saya buka kesempatan. Sekarang saya buka kesempatan tadi siapa yang instruksi dan sablon. Pertama silakan. Terima kasih. Sebelum karena kemarin saja ikut di tempatnya dan Yon tentang Armada dari Satporcap, apakah memang instruksi dari Satporcap itu ada koordinasi karena kita satuan Banser dalam hal pengamanan, padahal tujuan istilahnya tujuan Banser kita pengamanan dan khidmah, terutama para kiai, karena ini pada saat lomban pengalaman kita terhadap massa, apakah memang koordinasi itu ada hubungan sampai kepolisian atau tidak? Soalnya apa? Mungkin massa itu nek di pengajian mungkin dia pernah mengetahui, karena di luar itu umum, tidak massa itu bukan umum, semuanya bisa Banser bisa di nyek istilahnya bisa, karena mereka tidak tahu, karena Banser tugasnya apa, karena massa itu kan mungkin ada yang mabuk, ada yang kan banyak sekali. Nah kalau kita ada koordinasi dengan kepolisian, terus kita kalau ada kejadian apa-apa kita larinya kemana? Sedangkan polisi hanya itu jasa Satporcap. Nah Satporcap apakah ada koordinasi dengan polisi? Kita di gedung, apakah polisi gedung mengetahui kalau kita buat posko di tempat-tempat keramaian? Nanti ya, jangan sampai minta kita di dalam mabuk kita lerai, kita adu padu, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka jumlah banyak. Jadi sebelum menindaklanjuti Satpol tadi, apakah kita memang ada koordinasi dengan kepolisian atau TNI di wilayah Kedung untuk membuat posko, karena tujuan kita keamanan, sedangkan yang pokok keamanan kita adalah saat-saat pengajian atau khususnya pada romo kiai, sedangkan kita ini pengamanan massa. Kalau diperuntukkan harus ada sosok polisi agar massa itu lebih tenang, lebih bisa dikendalikan. Kalau hanya Banser mungkin kita bisa dinyek ngeradoi si kabeh wong ya. Karena jangan medisi mungkin ya itu hanya baik usulan bagi kita, bagi kami, bisa dimusyawarahkan pada hari ini, monggo. Nah, menyambung.